Mau kesini, mau ketemu keluarganya Dinda, sekaligus mau nyampein niat baik buat taarufin Dinda. Dikaget ya, dia nggak tahu. Iyalah, kaget pasti. Dan sempat aku tolak juga waktu itu. Deg-degan, cuman nggak tahu kenapa ya, feeling aku tuh dia pasti iya gitu. Aduh Say, lagi bete banget nih. Gimana ya Say? Sama banget nih. Aduh Say, capek Say. Gue sih gak, gue bersyukur. Cuman gue harus menahan emosi gue setiap hari kelas online. Kalau lu pasti nangis karena gak bisa keluar negeri, lebay tuh gak? Enggak, gue pura-pura nangis. Gue lagi happy kok, mood gue lagi bagus, alhamdulillah. Gue lagi capek sih kok. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan gue tamu. Kak bikinin sesuatu dong, sesuatu. Oke, yaudah. Iya, Gua tamu. Aku akan buatin kamu kopi enak. Mau. Nih, kopi creamy latte. Kamu lagi nggak mood kan? Nih aku kasih ya kopi creamy latte biar kamu balik lagi moodnya. Mau bikinin. Ini This for you, that's mine. favorit kopi kita berdua guys. Oke. Kopi favorit kita berdua. Kopi creamy latte. Ki mau dong bikinin, nyebelin ya? Udah minta bikin. Nah ini di depan mata, apa salahnya sih? Yaudah deh, nggak apa-apa Manja. deh. Oke, no problem. Manja aja, dulu kan apa-apa lu bikinin gue. Sekarang kamu udah punya anak 3. Ya udah manja, kok lu gak? Oke sayang. Manja. Gulanya mau seberapa? Gulanya gue maunya semua aja karena gue lagi pengen yang manis-manis. Gue inget banget nih kalau Wisnu minum kopi creamy latte demennya gulanya setengah. Oh gitu. Kerennya nih ya guys, kalau kopi creamy latte itu gulanya dipisah. Jadi kalian bisa atur sendiri sesuai selera. Oke, kita seduh. Enak banget wanginya, Masya Allah. Oke, ini buat kamu. Maci. Aku Bentar juga ya, mau Say. bikin. Smells so good. Enak banget wanginya. Wanginya Masya Allah. Enak banget. Guys, ini yang kayak gini nih yang gue butuhin. Karena kopinya itu beda. Kopinya tuh lembut banget, creamy-nya berasa banget, dan tanpa ampas lagi. Iya, bener banget. Makanya aman buat diminum tiap hari. Emang guys ya, ini juara banget ya kopi creamy latte. Semenjak ada kopi creamy latte itu langsung jatuh cinta sama kopi ini, Masya Allah. Kalau nggak creamy, dikreamiin aja. Ki, makasih ya udah dibikinin. Sama-sama sayang. Kamu mau pulang, aku punya stok banyak banget. Kiki besok ke rumah gue dong. Ada mau ketemu lo. Ya udah. Kangen. Siapa lagi mau ketemu sama gue? Ada tuh panci di rumah gue. Iya oke. Enggak, gue juga kangen banget sama anak-anak parah. Assalamualaikum semuanya. Hari ini jujur ya. Jadi bintang tamu hari ini itu adalah requestan banyak banget fansnya kita ya. Di komen itu kan suka banyak banget tutur kata itu fansnya pada tulis ini dong kak, ini dong kak, ini dong kak, ini dong kak gitu ya. Dan kita itu paling ada beberapa yang banyak dan salah satunya yang banyak banget itu Ray sama Dinda. Ya, Masya Allah. Jadi memang banyak banget yang request. Nah hari ini alhamdulillah Ray sama Dinda mau join, makasih banget. Iya, lagi sibuk nih loh ngurus anak. Iya, sebenarnya ini makasih pengulangan sih yang tadi nggak di take. Ini kita udah masuk apa belum sih kak? Udah.
Rey, Dinda apa kabar? Makasih banyak udah diundang ya sayangnya. Iya loh, makasih, masya Allah, masya baru Allah. baru sempat ikutan soalnya dari kemarin pas ada aja pas lagi hamil, Iya. pas lahirin gitu kan. Masih sibuk-sibuk kayak gitu sih. Masya Allah. Tapi sekarang Sekarang babynya udah berapa bulan? udah 2 bulan lebih, udah mau tanggal 20 3 bulan. Tapi lagi sibuk-sibuknya tuh ya? Iya. Lagi sibuk-sibuknya. Lagi begadang terus dong? Iya. Ini lihat nih. Enggak, Ray ikut begadang apa enggak? Ganti-gantian biasanya. Ganti-gantian. Jadi Tapi- aku dari malam sampai jam 2:30. Nah, habis itu baru dia. Baru aku. Oh. Cuman kadang-kadang kalau lagi capek banget gantian juga sih. Kadang-kadang dua-duanya, kadang-kadang aku doang, kadang-kadang pernah aku yang capek banget subuh doang ya sayang ya. Nah. Gitu. Kalau Ganti-gantian. aku capek selalu kayaknya. Enggak, kamu yang anaknya bangun yang anaknya bangun. gitu. Anak pertama, habis itu Anak ada pertama. apa sih langsung anak kedua yang anaknya anak ketiga yang udah kayak anak ketiga aja doang. Tapi ya masya Allah. Gimana ngomongin anak dulu deh, maksudnya kan kalau lagi baru 3 bulan ya itu kan apa ya? Lucunya juga. Aduh Masya Allah. bahagia banget Bahagia kan, banget gitu. ya. Gimana ngelihat anak setiap hari itu perasaannya gimana? Ngelihat anak setiap hari tuh aku bersyukur banget sih. Kadang tuh kalau misalnya kayak ngelihat Syaka lagi tidur ya, aku tuh ngomong ke Dinda, ya kita udah punya anak loh ya. Kita tuh bukan cuman hubungan biasa-biasa di suami istri, tanggung jawab banget nih ya gimana pergaulannya dia pas udah gede gitu-gitu. Jadi hari itu dibikin bersyukur. Jadi anaknya kayak alarm aja buat kita. Alarm kalau misalnya apapun yang kita lakukan bakal dicontohi sama dia, begitupun apapun pokoknya yang keluar dari mulut kita, karena kita kan lingkungan terdekat dia. Jadi Iya. alarm untuk selalu bisa jadi lebih baik demi kita dan dia juga. Dan yang jelas sih kalau lagi capek terus ngelihat ada Syaka gitu kan, capeknya langsung hilang udah ya. Lagi Betul. ngantuk gitu kan malam-malam, capek ngantuk-ngantuk, tapi pas ngelihat dia terus ketawa-tawa, terus ngoceh, udah mulai ngoceh dikit-dikit kan. Masya Gitu. Allah. Dia ngoceh tadi dia ngoceh apa? Ngoceh, dia nggak bilang bunda tapi iya gitu, ayah. Jadi kalian dipanggilnya ayah dan bunda ya? Ayah, bunda. Lucu banget Wah, sih. lucu banget ya. Heeh. Masya Allah. Kamu apa? Abi, Mami? Itu beda ya? Beda konsep ya? Kenapa Oh ya? iya, biasa kan Abi Umi ya. Ini Abi Umi. Aku tuh pengen Umi, tapi muka aku tuh udah Arab banget, jadi kayak jida-jida Arab gitu loh kalau dipanggil Umi. Gimana ya? Jadi gak mau gue agak pengen internasional aja, nyebelin emang. Oke, nah sekarang aduh ngeliat mereka tuh kayak unyu-unyu banget ya. Kita dulu pernah sih yang mohon maaf. Aduh. Jadi gimana waktu Ray kan sama Dinda itu ta'aruf ya? Iya. Aku tuh jujur ya kalau sekarang tuh kayak ngeliat teman-teman yang ta'aruf tuh kayak masih speechless aja sih. Maksudnya kayak hebat banget sih bisa ta'aruf tuh. Ya kalau dulu kan kita belum ngerti ya. Jadi kayak kalau Wisu waktu itu ngertinya telat. Jadi setelah pacaran dia tiba-tiba minta ta'aruf. Aku bilang apaan sih udah pacaran ta'aruf, aneh gitu kan. Jadi jalan. Karena dia baru tobat kan waktu itu ya. Jadi kayak dia baru hijrah ya? Hijrah kan tobat. Terus kayak yang kita taruh ya, udah yang taruh kayak salah konsep ya kayaknya, yang taruh lagi kayak salah konsep, iya salah konsep gitu kan. Jadi kayak ngeliat teman-teman yang taruh itu kayak masya Allah gitu, kok bisa gitu ya, hebat banget. Maksudnya kayak taruh itu kan gak gampang kan, maksudnya gimana, banyak banget yang nanya, Kak tolong tanyain Ray sama Dinda gimana sih memantapkan hati untuk taruh, kan maksudnya kalian kan gak saling kenal gitu kan, kenal cuman ya kalian dikenalin atau gimana? Mau kamu atau aku? Kamu aja. Jadi lemes banget. Kamu aja, udah kamu. Oke, nonton Korea syariah. Ya Allah. Jadi Itu dong ya. Ya kamu aja, kamu.
Kita yang paling gemes ya. Jadi waktu itu aku sama Ray itu kan mau dipasangin di sebuah film. Oh iya. Nah, filmnya itu tuh kisah nyata. Nah, akhirnya kita ketemu tuh kenalan di depan bioskop waktu itu. Ketemunya juga gak lama, cuma 15 menit ya. Halo Dinda, Ray, oh gitu. Oh ini akan jadi pasangan kamu. Oh iya, Bismillah ya, gitu. Bismillah, udah selesai itu. Udah terus nggak lama, berapa bulan kemudian ketemu lagi untuk review film. Nah, abis dari pertemuan kedua itu, barulah kayak mungkin kamu suka sama aku duluan ya? Enggak. Aku nggak suka sih. Aku tuh Tertarik apa? apa ya? Interest. Karena Karena kan yang aku tahu diajarin ke aku kan, kita tuh kalau mau memulai hubungan ta'aruf itu kan nggak perlu kita suka, karena sebenarnya suka itu kan butuh proses ya. Kita tuh bukan benda mati yang kayak ya udah suka gitu loh. Kita butuh proses, butuh apa sesuatu yang bisa kita lihat sampai kayak kita suka gitu kan. Jadi mungkin pertemuan kedua itu nikah muda ya. Aku setiap ibadah kayak kemarin umroh juga aku minta cepat dipertemukan dengan jodohku gitu kan. Terus jodoh yang aku minta sebenarnya nggak neko-neko gitu lah. Aku cuma minta dia wanita yang solihah aja, terus dia menutupi auratnya gitu kan. Walaupun sebenarnya tanggung jawab di aku ya untuk bagaimana dia berikutnya. Tapi kok kayak aku ngerasa doaku ini jawabannya tuh ada di samping aku gitu loh. Yang mungkin ini temen main filmku, tapi aku belum tahu kalau misalnya dia ini siapa tahu dia jodoh buat mendampingi hidupku kayak gitu. Akhirnya memberanikan diri. Nanya yang lewat DM itu, nanya tipe suami idaman. Nah, terus aku jawab lah, kan? Aku jawab. Habis itu nggak lama dari situ, aku langsung telepon ya sayangnya. Telepon mau silaturahmi ke rumah sekaligus mau ketemu sama mama sama abang-abang gitu. Padahal kita nggak ada komunikasi yang gimana-gimana ya. Nggak ada. Paling komunikasinya lebih ke film. Kamu udah dapat skrip belum? Oh iya aku juga belum. Oh iya kapan dalemin ke misalnya ketemu sama tokoh aslinya. Karena gitu. kita mau meranin kakak kita kisah nyata kan. Gitu. Udah pas datang pertama kali Ray udah langsung menyatakan pengen taruh ya. Iya, depan mama sama sebelumnya sempat struggle di akunya sih karena jadi aku ngobrol sama abang-abang Adam, ada Abang Hatta, ada Kang Dito, Kang Dodi, yang jadi perantara kita kan. Kayak gini ya, Bang aku tuh pengen ngelamar anak orang, tapi sopan gak sih kalau misalnya aku datang sendiri gitu, apalagi kan ini anak perempuan, dia anak satu-satunya perempuan. Terus aku datang kayak menurut aku ya adabnya kayak kurang kalau aku nggak bawa orang tuaku, karena ini kan mau minta serius kan ya. Akhirnya waktu itu Kang Dodi bilang nggak apa-apa dong, karena kan kita ini juga keluarga kamu, apalagi kalau misalnya tahap awal, kalau misalnya tahapnya makin serius barulah kamu bawa orang tua kamu. Akhirnya karena emang udah dikasih tahu buat mereka mau dampingin, ya udah Bismillah ke rumahnya di Indah. Masya Allah. Mas. Itu langsung datang waktu itu bareng sama ini, berarti kayak sama Dito, sama Nata gitu-gitu ya? Itu barengan juga? Nyanyi nggak pas datang, nggak nyanyi? Enggak. Kirain kan penyanyi semua berdua, datangnya nyanyi gitu. Aduh. Pas datang langsung ngomong apa? Langsung ngomong. Ke sini mau niat baik sekaligus mau ta'aruf Dinda kayak gitu. Tapi sebelumnya udah kasih tahu ke Dinda belum? Maksudnya aku mau datangnya mau ta'aruf loh. Aku sih bilangnya cuman, aku kan telepon kan ya, aku bilangnya Niat baik. aku tuh besok ada Mau bagi-bagi sembako. bagi-bagi sembako ke Karena bulan puasa waktu itu. ya lewat situ gitu. Bagi-bagi sembako. Bisa aja bagi-bagi sembako. Itu bahasa laki-laki itu emang ya. Aku bilang kalau misalnya mau ikut bagus nih karena ada kawardah kan, ada maksudnya bukan cuma cowok. Nanti kamu bisa sama dia aja biar nyaman gitu kan. Sekalian nyampein niat, cuman tadinya tuh rencana aku nggak mau langsung bilang kalau mau taruhin dia, jadi lebih ke meninggalkan kesan yang baik dulu kali ya, karena aku sih menempatkan diri sebagai keluarga dia. Kalau misalnya tiba-tiba nih cowok datang nggak ada angin nggak ada hujan langsung minta iya apa enggak kan nggak, menurut aku juga nggak etis menurut aku. Jadi ya udah meninggalkan kesan dulu nih. Cuman waktu itu manajer aku kayak
udah nggak Manajer sabar sama, kali ya. sama Bang Nata. Bang Nata udah nggak sabar, tiba-tiba oke, jadi maksud kita sebenarnya kesini mau nyampein niat baik, langsung aja Rey gimana. Jadi aku kayak yang tiba kaget gitu kan, nggak nyiapin Nggak tembak gitu dong. kata-kata, nggak pokoknya nggak nyiapin apapun gitu, tiba-tiba dikasih kesempatan kayak gitu, ya udah langsung Bismillah deh, ini Bismillah, siapa tahu emang ungkapan jujur ya. Mau kesini, mau ketemu keluarganya Dinda, sekaligus mau nyampein niat baik buat taarufin Dinda. Dikaget kan, dia nggak tahu. Iyalah, kaget Iya. pasti. Dan sempat aku tolak juga waktu itu. Oh, pertama kali ditolak. Tolak, aku nolak 2 kali waktu itu ya. 2 ya? 2 kali. Iya, Masya Oh, Allah. waktu yang Bermuka banget ini. enggak, tapi jadi nggak waktu yang apa-apa. datang sama Nata dan teman-teman yang lain itu ditolak langsung pada saat itu. Dinda bilang langsung nolak pada saat itu. Pas yang dateng, aku langsung bilang aku pengen istiqoroh dulu, aku bilang gitu. Iya. Akhirnya, minta waktu. Jadi kamu sempat ini ya, sempat kayak, oh iya gitu, sempat kayak hatinya tuh kayak gimana? Kamu cerita dong. Enggak sih, jadi pas aku bilang kayak gitu, ngelihat mama responnya baik ya, padahal aku tuh nggak ekspektasi gimana, tiba-tiba mama langsung senyum, terus langsung ngeliat ke abang, mama kayak mimpi ada cowok yang datang ke rumah misalnya niatnya sebaik ini gitu loh, sopan gitu kan. Aku situ langsung seneng, cuman aku pas ngelihat dia kayak shock gitu kan, tapi aku udah mikir kayaknya dia ini belum langsung siap sih mau gitu kan. Aku juga udah mikir ya paling minta waktu gitu kan. Akhirnya dibilang minta waktu 2 hari waktu itu. Aku nggak bilang waktu berapa hari. Beberapa hari ya gitu ya. Aku bilang aku minta waktu ya, mau sholat istiqoroh dulu, aku bilang gitu. Ya udah, terus pas di chat pun juga sempat aku tolak juga karena aku belum karena nggak pernah ta'aruf sebelumnya. Jadi kayak nggak ada pengalaman, nggak ada informasi apapun, terus kayak nggak tahu harus gimana, kayak ngerasa aku belum siap untuk ta'aruf gitu. Dan aku pura-pura nggak baca. aja gitu. Itu nolak sekali kan, berarti maksudnya kan dari WhatsApp itu kan ada penolakan berarti kan? Penolakan. Nah, penolakan keduanya itu Penolakan keduanya itu jadi pas aku kan akhirnya yang penolakan pertama ini Ray tanya tuh, Ray meyakinkan aku kalau misalkan ta'aruf itu sama aja pengenalan gini gitu kan. Nah udah tuh, oh ya udah deh gitu kan, coba ya aku pikir-pikir dulu. Nah pas yang berarti kan masih ada waktu kan. Nah pas yang aku mau kasih dia jawaban untuk yang sebenarnya gitu, nah itu tuh yang akhirnya ketolak lagi di situ. Jadi aku dia mau jawab. Hari H kamu mau jawab. Iya, hari H. Waktu itu kita sempat ketemu di rumah Bang Nata, itu lebaran kedua. Dia sempat bilang, ini aku udah di rumah, aku langsung jawab sekarang apa gimana gitu ya. Terus kamu bilang lagi ada tamu. Terus aku bilang, ya udah biarin tamunya pulang aja dulu, santai. Maksudnya nggak mau terlihat mendesak banget kan. Tapi deg-degan. pastilah. Iya deg-degan, cuman nggak tahu kenapa ya, feeling aku tuh dia pasti iya gitu loh, karena dilancarin gitu loh jalan-jalannya gitu. Ternyata pas dia telepon dia nangis, terus langsung bilang kayaknya aku nggak bisa gitu. Aku shock dong, dia nangis ya gitu kan. Aku langsung langsung lemes gitu, kakiku langsung lemes gitu kan. Tapi aku tanya lagi ke dia. Hah? Enggak, cuman Kayaknya Ray gampang nangis nih kayaknya Ray. Tapi aku pas dia jawab itu, at the same time aku mikirnya ini jawaban dari doa-doaku juga gitu loh. Aku mikir, oh berarti dia ini emang bukan jodohku. Emang aku dijauhkan dari dia sebelum perasaan makin dalam mungkin ya. Aduh. Tapi aku penasaran, apa sih jawaban, kenapa sampai dia ngejawab enggak gitu. Sementara kita ngerasa sejauh ini berjalannya lancar dan gak ada masalah gitu kan. Akhirnya dia ngomong, dibilang yang datang tadi itu ternyata mantannya yang udah si tamu tadi itu 7 tahun yang bareng dia, yang sebenarnya mereka tuh akhirnya break karena emang gak ada kepastian buat nikah gitu. Karena aku pun juga nggak mau pacaran waktu itu. Iya. Buat nanya ngajakin nikah gitu loh. Aku langsung 7 tahun langsung aduh apalah aku gitu.
Makanya jadi di satu sisi Aduh. galau karena diajakin ta'aruf gitu kan, ini udah jelas nih di depan mata, terus hasil istiqorohnya pun sebenarnya juga mengarahnya juga kering gitu kan. Tapi ya di sisi lain ada orang lain gitu loh yang mungkin udah pernah sama-sama dalam waktu yang lama kayak gitu. Tapi pada akhirnya Iya, pas dia tolak itu, pas aku juga tahu jawabannya dia, aku langsung yang oh emang kondisinya lagi nggak memungkinkan buat nanya keputusan, karena kan mesti Iya. kita aja cowok kalau di kondisi kayak gitu pasti bakal apa ya, nggak bisa mikir gitu kan. Jadi Bingung, aku berusaha nebelin muka, terus aku bilang ini udah final apa belum jawaban. Ya Allah. nggak mau nyerah, masih nanya. Aku bilang gini, ya udah kalau misalnya memang ini emang udah jalannya seperti ini, nggak apa-apa, kita coba berbesar hati. Cuman memang karena kita juga punya hubungan pekerjaan ke depannya, berharap memang diselesaikan dengan baik-baik lewat perantara juga, aku bilang gitu kan. Terus kamu juga coba obrolin sama mama dulu deh, itu gimana enaknya kalau misalnya memang udah begini, ya alhamdulillah berarti emang doa kita dijabah buat saling dijauhkan, nggak disatukan dalam jodoh gitu lah. Akhirnya besokannya tuh lebaran, aku emang udah niat mau ke rumahnya dia sama Bang Nata juga. Bang Nata mau silaturahmi kan. Jadi kalau misalnya malamnya diterima, pasti kan besok dengan perasaan yang seneng gitu kan. Tapi pas karena bawa kue apa? iya, karena malamnya ditolak, udah deket rumahnya Dinda, sempat mampir ke tempat kue waktu itu, terus mau beliin kue, tadinya mau beli love gitu kan, untuk love kayak atau apa. Selamat romantis. lebaran gitu. Cuma karena ditolak, jadi aku pesen bentuk masjid. Selamat lebaran. Bang Nata ya waktu itu. udah terlanjur pesen bentuk masjid, tiba-tiba Bang Nata langsung ini gitu, bismillah Rey, terima. Apaan sih Bang Nata, orang udah ditolak jelas ya, semalam ditolak. Enggak, bismillah, dia curhat ke Kawarda kalau misalnya dia udah ngobrol sama keluarganya, dia mau terima tapi dia nggak enak karena semalam sempat ditolak. Wah, ya udah langsung semangat dong, Pasti. Ganti kue nggak? Abis itu ganti kue langsung nggak? Enggak, ganti udah kue. terlanjur, nggak apa-apa. Oh, udah terlanjur. Gue Kirain kan ganti cuma kue. formalitas doang ya. Jadi pas udah selesai, langsung kita ke rumahnya Dinda, ngelihat kamu pakai putih-putih ya, kamu Yang lain putih-putih, aku doang warna coklat. Oh iya, coklat waktu itu. Tapi kayak kelihatan Putih-putih itu siapa ya? itu nyambut apa sih? Tadi nih. Udah akhirnya pas duduk Langsung ngomongin untuk kapan hitbahnya Khitbah, sama siapan akad lain-lain. dan lain-lainnya. Ya, Udah. Masya Allah. Masya Allah. Gemas. Bermudah, Masya Allah. Nah, nggak, maksudnya ini kayak pesan buat orang-orang juga, taruh juga kan ada yang nggak mulus juga ya. Tapi kalau jodoh ya akhirnya akan jodoh gitu kan. Maksudnya ya banyak banget, soalnya kayak banyak banget yang nanya sama aku nih, misalnya kayak aku lagi open question gitu kan. Kak, gimana ya Kak kalau taruh aku nggak lancar, aku nggak ngerti taruh, karena aku belum pernah taruh, jadi kayak nggak ngerti mau jawab apa gitu kan. Karena selama ini aku kira tuh taruh kayak ya udah langsung gitu kan, ternyata kan berarti kan bisa jadi ada penolakan dulu gitu. Tapi ya intinya ya jodoh pasti akan jodoh sih kalau udah diatur ya, Masya Allah. Orang mungkin ngelihat kita kayak lancar-lancar aja sih yang ya. Orang nggak tahu bagaimana prosesnya dan seperti apa. Cuman kalau misalnya kadang karena emang alhamdulillah orang-orang pada bilang kita tuh cukup menginspirasi dalam hal ini kayak gitu kan. Ya. Kita pasti kayak, dan setiap orang nanya kayak gitu pasti kan gimana sih caranya biar lancar taruhnya gitu. Kita pasti ngejawabnya yang hebat sebenarnya bukan kita gitu loh. Yang hebat tuh sebenarnya yang ngatur ini semua, Allah, karena sebenarnya kita itu juga perkenalannya termasuk singkat ya, nggak yang bagaimana. Terus maksudnya aku juga bukan tipe kalau orang yang sebelumnya mengenali cewek A, B, C, yang tipe yang mau sharing banget ya, mau saring banget, begitu pun kamu juga kan. Jadi menurut kita yang hebat itu yang di atas, yang ngatur ini semua sampai sesempurna ini kayak gitu. Mungkin karena kita juga nyerahin gitu sih, Iya, karena pasrah. di setiap doa terus setiap istiqoroh pun pasti selalu mintanya yang terbaik gitu. Jadi kalau memang sampai hari H-nya 1 menit atau 1 detik sebelum hari H ternyata memang kita tidak berjodoh dan dia bukan yang terbaik, pasti kita ya udah batalin aja, nggak apa-apa deh ya Allah. Di setiap doa tuh kayak gitu, dan ternyata hari juga sama doanya kayak gitu. Aku bahkan pas lagi dekorasi di bawah itu, aku tuh yang berdoa, ya Allah kalau memang ini bukan jodoh aku, kalau memang misalnya nantinya dia ini bukan orang yang tepat ya,
apa kek terjadi ini tiba-tiba mantannya tunjukin, datang atau gitu. apa, karena kalau udah terikat dalam pernikahan kan bukan hal yang sembarangan kan gitu. Iya. Kalau memang dia ini sifat jeleknya ada, tunjukin sekarang gitu loh, karena emang belum telat menurut aku kan. Tapi alhamdulillah lancar ya nih. Setelah yang diterima itu alhamdulillah semuanya dipermudah, Dipermulus semua. bahkan tanggal yang tadinya nggak bisa, terus kayak masalah baju dan lain-lain tuh semuanya benar-benar dipermudah sampai akhirnya jadi nikah tanggal 10 kemarin gitu. Ya Masya Allah tuh ya, yang pada mau ta'aruf, mereka juga nggak selancar itu, tapi diserahin aja sama Allah, insya Allah. Ya. Allah sebaik-baiknya pengatur ya. Tapi bagus tuh, maksudnya di antara kedua mereka ini, ya kalau misal memang dia bukan jodohku, ya tunjukkan kalau itu bukan jodohku gitu ya. Ini bagus, karena ada beberapa yang memaksakan, enggak dia harus jadi jodohku. Iya. Nah ini yang bahaya kan gitu kan. Iya. Tapi maksudnya Ray dengan yang, aduh kalau berarti bukan jodohku ya, itu bagus. Menerima dan menganggap ini semua takdir gitu. Benar. Masya Allah. Nah, sekarang aku mau nanya, kalau Dinda ya setelah sekarang udah jadi ibu, ya pastinya udah jadi istri, di mata Ray itu Dinda itu seperti apa sih? Maksudnya hal yang paling spesial yang Ray nggak pernah ngomong ke Dinda, itu Dinda tuh seperti apa gitu? Dinda itu wanita hebat sih. Dia mau belajar. Menurut aku dia sebenarnya salah satu pertimbangan yang kenapa aku kan maksudnya nggak yang langsung pas ngeliat dia langsung kayak aku mau taarufin dia, enggak, masih ada pertimbangan. Mungkin satu malam itu aku mikir banget karena yang aku lihat dari dia itu wanita yang independen gitu loh. Jadi kayak dia udah mandiri sebelumnya dan akhirnya dia sadar porsinya sebagai istri, dia patuh ke aku. Dia apapun tuh dia bilang ke aku, even kalau misalnya dia beli pakai duitnya dia pun dia tetap bilang ke aku. Jadi dia sadar porsinya dan dia mau belajar, itu sih aku senang dari dia. Masya Nah, kalau sekarang dibalik, kalau Ray itu di mata Dinda, itu Ray itu seperti apa yang mungkin nggak jarang, maksudnya jarang Dinda tuh ngomong gitu ke Ray gitu. Apa ya? Selama ini kan orang-orang tuh ngelihat Ray itu kan kayak fans ceweknya tuh kan banyak banget tuh Kak. Aku tuh sampai kayak, wah ini banyak amat ya ini yang sama gue gitu. Dijagainnya gitu. Cuman apa yang mereka bilang tentang Ray itu menurut aku yang tadinya nggak suka sama Ray, tapi pas ngelihat aslinya dia seperti apa, itu memang beneran nyata aslinya dia gitu. Apa orang-orang bilang ya itu Ray gitu, dan aku ngeliat itu kayak orang yang positif, terus yang nggak pernah suzon sama orang. Justru aku yang misalkan kita kan perempuan kadang-kadang suka julid atau kadang-kadang suka gosip apa, nah dia tuh yang cukup bisa untuk ngebuat aku ngerem yang jadi lebih baik lah gitu. Dan Gemes banget sih. Kita udah berapa tahun dan udah apa lama ya? nggak cuman suami yang baik, tapi dia juga ayah yang baik yang mau untuk ngurusin, terus untuk ngelakuin semuanya lah. Nggak kayak mungkin ada beberapa orang yang cuman pengen yaudah dia suami jadi dia nyerahin semuanya ke istri gitu. Tapi kalau Ray enggak, dia benar-benar ikut campur, ikut ngatur semuanya untuk ngurusin dan lain-lain. Aduh ya Allah. Masya Allah, ini ditemuin sama orang yang di luar ekspektasi aku lah. Gitu. Karena aku Masya Allah. sama ini kayak, wah dia lebih muda daripada aku kan, pasti kayak gimana ya, bisa nggak ya, ternyata jauh lebih dewasa daripada aku. Amin. Masya Kalau Allah. kalian ini, kalau misal orang bilang kan kalian apa sih? Sweet. Ya, so sweet banget gitu ya. Amin. Amin. Kehidupan, maksudnya kan tadi bagaimana Dinda bilang, bahasanya kalau yang aku tangkap ya, dengan bahasa Dinda tadi, Ray itu berarti memang cowok romantis banget, bener gak sih? Bener gak sih? Kalau misal dari ekspresi Dinda dan Dinda mengutarakan tentang Ray, itu bener gak kayak gitu? Iya, emang kayak Iya. gitu. Masya Kan Allah. dia lebih dari yang diliatin dia orang tuh, dia lebih romantis lagi daripada itu. Oh Ya ya? Allah. Masya Allah. Cuman kadang-kadang masih suka insecure kayak,
aku tuh aslinya romantis kan ya, tadi kayak gitu masukan yang ini. Iya, aku bilang gitu. Nggak cuman di ini kan, kata orang-orang kan kadang-kadang suka ada yang usil kan Kak, kayak ada yang Iya. DM. Alah, cuma depan kamera doang, Bener. ini gitu. Tuh gini kan kata dia gitu. Enggak, kamu makanya nggak usah baca-bacain DM aku. Mungkin minta tips juga dari Ray kali ya. Terakhir ya. Gimana Waduh. sih gimana bisa jadi cowok romantis, karena memang laki-laki jadi romantis itu sebenarnya kan sunnah, bagaimana Nabi Muhammad SAW juga romantis kepada istrinya gitu kan. Nah sekarang laki-laki, contohnya aku juga susah banget untuk romantis, itu susah banget gitu. Gimana Ray? Coba kasih tips Ray. Kita harus belajar banyak nih. Justru kita yang harus Kita harus banyak, belajar. iya justru kebalik nih, cuman mungkin sharing aja kali ya. Kalau aku, menurut aku kan nikah itu bukan untuk memenuhi ekspektasi diri sendiri. Jadi kayak bukan perkara aku membahagiakan diriku, tapi aku udah harus pikirkan bagaimana cara pasanganku bahagia. Karena kalau misalnya kayak cuman bahagia di diriku, pas aku udah ngerasa nggak bahagia lagi ya udah that's it gitu. Tapi kalau misalnya kita punya tanggung jawab membahagiakan pasangan, itu bakal berlangsung terus menerus kayak gitu kan. Apalagi yang di pikiran aku sebelum nikah, nanti aku bakal menyatukan apa sudut pandang aku dengan istriku. Jadi bukan menyamakan ya, karena kalau mau disamakan kan semua orang tuh beda-beda. Tapi kalau misalnya kita mau menyatukan, at least kita bisa ngelihat itu adalah sudut yang bahagia, walaupun aku lihat dari sebelah kiri ataupun dia lihat dari sebelah kanan. Jadi bagaimana caranya ini aku bikin istriku bahagia sampai akhirnya hal-hal yang sebenarnya mungkin aku bikin sebelumnya nggak bahagia, tapi bikin dia bahagia, aku juga ikutan bahagia. Apa yang dilihat bahagia, aku juga bahagia, dan bakal begitu terus menurut aku. Jadi Masya Allah. simple sih, hidup bahagia aja dan jangan. Simple sih, memang bagus ya. Maksudnya, Iya gitu aja sih. iya, maksudnya yang aku tangkap, Jangan Ray. pulang tiba-tiba kasih bunga, ntar aku kaget. Apa aja. jadi bagus maksudnya Ray. Maksudnya dari yang aku tangkap bahwa jangan bikin kita ngerasa kalau aku udah bahagia berarti istriku udah pasti bahagia juga. Iya, Bukan, iya, bukan kayak iya. gitu. Berarti bahasanya harus lihat aku bahagia, istriku bahagianya kayak gimana ya. Kan memang salah satu yang bikin istri bahagia itu adalah keromantisan dari suami. Gitu. Tapi ngeheng ya. Main mulu. Oh udah lanjut lagi. Sih, Udah. kayak gitu kurang lebih. Dan udah baca lagi nih. Kita kan sekarang nih lagi di tahap yang kita lagi nabung, lagi ngumpulin buat rumah kita kan, karena kan emang Allah mudahkan, insyaallah. Amin. Amin, Rumah amin. tuh ternyata jadi jodoh-jodohan ya. Kadang udah ketemu di sini, ternyata surat-surat dari sananya nggak lengkap dan lain sebagainya. Oh iya. Cuman aku selalu bilang ke dia, ya udah sih, kita emang nabung buat rumah, tetapi kita harus menikmatinya juga. Jangan sampai kita jadi ngerasa kayak rumah itu tuh adalah satu hal yang emang kita harus banget punya, dan akhirnya mengorbankan kebahagiaan yang lain. Karena aku bilang yang sebenarnya rumah itu adalah kita gitu loh. Wih. Cuman fasilitas doang. Itu fasilitas doang sebenarnya. Coba ambil Karena nggak kelas. guna. Kamu nggak perlu beli rumah. Kamu coba ambil kelas, keren coba. Karena aku Aduh. bilang nggak guna rumah kita besar nanti, tapi kita itu rumah itu tuh ditinggalin sama orang-orang yang hatinya dingin semua. Jadi ya udah kita tetap hangat-hangat gini aja, nanti fasilitasnya Masya Allah. ngikutin kitanya nanti. Masya Allah. Pantesan Dinda bilang nih fansnya banyak ya Ria. Fansnya banyak ya. Kamu juga fansnya banyak, bapak-bapak yang lawaknya jayus banget. Aduh. Oke, Dinda, Ray, makasih banget ya. Mudah-mudahan kita dipermudah bisa ketemu nanti. Iya, ya, ketemu ya, Iya, insya Allah. lama banget. Iya, mudah-mudahan nanti kondisinya membaik, bisa jenguk babynya ya. Ya, amin. Kita ya juga bisa Allah. silaturahmi ke rumah Bang Iya, Ismail sama Kak Syira. Iya dong, iya banget harus. Thank you banget. Yang lain. Nah, Iya, insya Makasih ya, Allah. makasih sekali lagi Ray, Dinda, makasih. Sorry ya Koneksinya putus-putus. parah, iya. Aduh. Kita lagi ngomong koneksi dia mati. Koneksi kita yang parah. Ya Allah, ya teman-teman jangan lupa. Teman-teman itu dia tadi, alhamdulillah kita udah ngobrol sama Ray sama Dinda, dua pasangan yang masya Allah ya, inspiratif dan bisa memberikan kita banyak pesan-pesan yang luar biasa. Masih muda tapi luar biasa loh mereka. Banget, Masya Allah. Seorang Ray ya, umurnya
nggak begitu jauh sama aku. Jauh? Jauh ya? Jauh? Berapa umurnya? Berapa sih? 20-an? Nah maksudnya umur antara aku sama dia jauh, cuman dia bisa bersikap yang dewasa banget, Masya Allah luar biasa ya. Jadi sebenarnya bukan karena dia muda aku nggak bisa belajar sama dia, itu salah. Bahkan setauku dulu kalau nggak salah ya, ada salah satu satu lagi. Ini kita lagi ngomongin ini, Rey. Kalian, dimaafin ya, koneksinya parah Iya, nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa kak, tapi Dimaafin. aman semuanya kan ya? Insya Bismillah, Allah. karena kita bisa tahu Insya Allah recordingnya aman ya. ke-save apa enggak pas di end. Jadi aku bilang aku walaupun aku lebih tua daripada Rey, tapi banyak yang aku bisa belajar dari Rey. Karena kalau di dalam Islam kan bukan berarti yang lebih muda itu kita nggak boleh belajar sama yang lebih muda, itu salah banget kan. Jadi yang lebih muda bisa aja memberikan memberikan pembelajaran kepada yang lebih tua, itu bisa banget. Thank you Rey, mudah-mudahan aku bisa jadi menjadi suami yang lebih romantis, insya Allah. Sama-sama belajar sih. Niat kita sebenarnya bukan ngajarin, tapi niat kita sharing aja kalau ada yang Sama-sama Iya, belajar. Iya. yang baik diambil, sob, yang jelek itu Iya. dibuang aja. Masya Allah. Masya So Allah. sweet banget ya. Oh gemes. Iya, ini aku jadi Iya. iya. Oke. Dinda, Rey, Oke, makasih ya. sama Dinda makasih banyak ya. Nanti kapan-kapan ketemu offline ya, insya Allah ya. Siap. Oke, assalamualaikum. Secara selalu, Bang. Sampai ketemu. Salam. ting 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 ting